Di video kali ini saya akan jelaskan 8 jenis produk yang harus dihindari dropshipper pemula dan kita mulai sekarang juga. Sebenarnya untuk saat ini hampir semua produk bisa dijual secara online, namun ada kondisi tertentu yang menghambat proses penjualan ya, mulai dari proses packing, proses pengiriman, hingga upload produk. Nah, berikut jenis-jenis produk yang sebaiknya dihindari oleh dropshipper pemula. Oh ya, ini sebagai referensi saja dan bukan berarti melarang sama sekali untuk tidak menjual produk jenis tertentu, tapi bisa dijadikan alternatif terakhir untuk memilih produk yang ingin dijual dan dilihat dari segi peluang yang ada. Yang pertama, produk musiman. Produk ini memiliki ciri yang hanya laris di momen tertentu. Misal saat lebaran, jualan produk baju muslim ya. Musim hujan, jualan jas hujan. Setelah selesai musimnya ya akan sepi dan direpotkan, Anda harus cari produk lainnya lagi. Yang kedua adalah produk tren. Untuk menjual produk tren, harus mengetahui masa tren baru yang naik dan ini tidak mudah. Buat penjual online pemula akan cukup sulit jika sudah masuk ke produk yang lagi tren, ya pasti akan tetap tertinggal. Jika saat masih tren harga produk tinggi, tapi saat sudah selesai akan sulit terjual dan harga udah turun drastis. Contohnya adalah mainan fidget spinner yang pernah booming dulu di tahun 2017. Awal mula saat tren dulu, sangat sulit cari supplier untuk produk ini. Tapi setelah produk sudah terlalu banyak yang jual ya, harganya jadi sangat jatuh dan selanjutnya hanya dijadikan bonus karena tidak laku. Tapi untuk produk fashion memang harus mengikuti tren karena sifatnya yang dinamis mengikuti perkembangan mode. Yang ketiga, produk dengan volume dan ukuran besar. Hindari menjual produk dengan ukuran besar walaupun sebenarnya ringan. Contohnya seperti boneka besar. Ya walaupun beratnya nggak sampai 2 kilo, tapi untuk volume itu bisa dihitung lebih dari 5 kilo karena terkena volume. Jadi ongkirnya lebih mahal dan bisa dapat komplain dari pelanggan karena belum teredukasi soal perhitungan volumetrik ya. Selain itu, kita juga kesulitan menentukan ongkos kirimnya karena kadang berbeda dengan perhitungan sendiri dengan pihak kurir. Yang keempat adalah produk banyak pesaing. Semua produk yang dijual secara online pasti ada pesaing. Tapi jika sebagai seller pemula yang feedbacknya masih sedikit itu, banyak yang mengeluh seller baru itu sulit sekali dapat penjualan. Ya, karena penjualan produk dengan persaingan tinggi. Untuk itu, Anda bisa coba beralih ke kategori produk dengan persaingan yang tidak terlalu rame. Sebagai acuan produk, apa sih yang persaingannya tidak ketat, itu Anda bisa lihat tabel berikut ini. Kategori produk seperti mainan atau hobi ya, dan ke bawah itu bisa jadi pilihan untuk mulai coba-coba berjualan. Namun, produk banyak pesaing ini seperti fashion juga yang paling gurih karena biasanya laris manis dan banyak pembelinya. Yang kelima, produk banyak varian. Hindari menjual produk dengan banyak varian seperti model, ukuran, dan warna. Contohnya untuk sepatu. Sepatu itu memiliki varian yang bertingkat ya, terdiri dari modelnya, ukurannya, dan warnanya. Dengan banyak varian mengakibatkan proses untuk upload ya menjadi lebih lama. Untuk manajemen stok juga lebih rumit karena biasanya supplier itu tidak stok begitu banyak ya untuk tiap-tiap varian, terutama untuk dropshipper. Yang keenam, produk KW. Kalau untuk produk yang satu ini jangan coba jual di marketplace ya. Untuk seller yang menjual produk KW maupun KW premium atau replika di marketplace itu ya bisa beresiko mendapatkan sanksi berupa penghapusan produk bahkan hingga penutupan akun. Berjualan produk KW memang laris, tapi untuk jangka panjang kita akan banyak menemui masalah ya karena harus kucing-kucingan dengan pihak marketplace. Yang ketujuh, produk kategori berbahaya. Walaupun untuk saat ini kita bisa mengirimkan benda berbahaya dengan jasa ekspedisi khusus ya, tapi untuk dropshipper akan kesulitan karena kendala resi yang tidak bisa di-tracking ya karena jasa pengiriman yang tidak didukung oleh marketplace. Atau bahkan paket tertahan di keamanan bandara karena dianggap berbahaya. Contohnya untuk benda umum yang sering kita pakai yaitu power bank.
Ya, sekarang sudah banyak dibatasi untuk pengiriman via udara, terutama powerbank yang ukuran 10.000 mAh, karena pernah ada kasus meledak saat dikargo pesawat. Bahkan untuk produk hanya cairan seperti madu pun banyak ekspedisi yang menolak. Jadi untuk pengiriman benda berbahaya, sebagian besar hanya bisa dilakukan via darat, yang pastinya akan bikin lama proses pengiriman dan tidak bisa dikirimkan jika tujuannya ke luar pulau. Yang kedelapan, produk yang perputarannya lambat. Ya, untuk dropshipper baru, perputaran cash flow yang cepat itu sangat diperlukan karena dana cash sangat dibutuhkan untuk pengembangan bisnis. Misal untuk promosi atau penambahan modal. Untuk itu hindari produk yang permintaan pasarnya minim ya, yang bisa mengakibatkan cash flow usaha Anda lambat. Nah, itulah tadi beberapa produk yang harus dihindari untuk penjual online pemula maupun dropshipper pemula. Ingat ya, ini sebagai referensi saja untuk dropshipper yang baru mulai jualan online. Jika Anda sudah berpengalaman, maka bisa disesuaikan dengan pengalaman yang ada. Kalau ada pertanyaan, silakan lempar di komentar. Nanti akan saya jawab. Oke, jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan klik like dan share agar bermanfaat buat orang lain juga. Dan pastikan klik subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tetap mendapatkan update video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.